Halo guys, jumpa lagi bersama saya. My name is David. Kali ini saya mau berbagi kepada kita di dalam kisah raja-raja di Alkitab. Seorang raja bernama Raja Yosia. Dia adalah raja yang memerintah pada waktu umurnya masih 8 tahun. Dia menggantikan ayahnya si Amon, karena ayahnya si Amon ini seorang raja yang hidupnya tidak mendengarkan para rakyat, pegawai-pegawainya, hingga pegawai-pegawainya pun bersepakat untuk membunuh dia. Kemudian rakyat negeri itu mengangkat Yosia yang masih umur 8 tahun menjadi raja menggantikan ayahnya. Nah, Raja Yosia ini ketika 8 tahun ia memerintah sebagai raja, pada waktu umurnya yang ke-18 dia hidupnya kedapatan benar di hadapan Tuhan, dan dia mengikuti jalan bapa leluhurnya, yaitu Raja Daud ya. Dan dia mendirikan kembali bait bagi Tuhan, membangun mezbah Tuhan, dan merobohkan seluruh para dewa, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan buatan tangan nenek moyangnya ya, yang patung-patung kekejian lah, dewa-dewa kekejian, para Baal, semuanya dihancurkan oleh Raja Yosia karena hidup dari nenek moyangnya sudah menyimpang dari jalan Tuhan ya. Kemudian setelah dia membangun kembali dan dia merayakan Paskah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban syukur di sana di Yerusalem, Raja Neko Firaun dari Mesir datang hendak ingin berperang melawan saudara raja yang kedapatan mungkin tidak berkenan ya di hadapan Tuhan. Jadi saudara Raja Mesir ini datang dari jauh ingin berperang melawan saudara raja di Karkemis, di Gunung Karkemis, di tepi sungai Efrat. Nah, kemudian Raja Mesir ini datang dan mengirim pesan kepada Raja Yosia. Dalam pesannya dia berkata, "Hei Raja Yosia, hendaklah engkau jangan menghalang-halangi aku, karena aku datang bukan berperang melawan engkau, tapi aku datang berperang untuk melawan saudara engkau. Lalu karena Tuhan Allah lah yang menyertai aku, jadi hentikan niatmu untuk berperang melawan aku." Namun Raja Yosia pun tidak mengindahkan perkataan dari Raja Mesir ini yang ingin berperang melawan saudara raja. Katanya dalam hatinya, mungkin di daerah kekuasaan saya kok ada raja dari luar negeri mau datang berperang melawan saudara-saudara saya. Akhirnya dia nggak mau. Kemudian dia menyamar dan pada waktu penyamarannya dia tetap maju berperang melawan Raja Mesir ini. Padahal kan Raja Mesir setelah mengirim pesan kepada dia bahwa hendaklah engkau hentikan niatmu untuk berperang melawan aku, karena aku datang bukan berperang melawan engkau, tapi berperang melawan saudara engkau. Karena Allah lah yang menyertai aku, jadi hentikan niatmu untuk berperang melawan aku. Tapi Raja Yosia pun tidak mau mengindahkan suratnya itu, dan dia tetap maju dan dengan penyamarannya dia. Namun dalam penyamarannya dia pun terpukul kalah dan terluka parah lah dia, Raja Yosia. Terpukul kalah oleh Raja Mesir ini hingga mati dan dikuburkan di pekuburannya sendiri. Lalu rakyat negeri itu pun mengangkat anaknya, yakni Yohas, menjadi raja. Pada waktu Yoas berumur 23 tahun menjadi raja, menggantikan ayahnya yang telah dibunuh di Karkemis di tepi sungai Efrat. Nah, tapi kemudian Raja Yoas pun kedapatan hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu rakyat negeri itu Raja Mesir pun memberhentikan dia, memecatnya dari jabatannya dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian menggantikan saudaranya. Raja Mesir kan telah membunuh ayah dari Raja Yoas, yakni Raja Yosia. Jadi akhirnya Raja Mesir, Neko Mesir ini yang berkuasa. Ibaratnya karena dia telah menumbangkan raja negeri itu, jadi akhirnya dia tetap berkuasa untuk memutuskan bahwa
anak dari Raja Yosia ini yang menggantikan posisi ayahnya menjadi raja. Nah, jadi akhirnya saudara dari, karena Yoas ini kedapatan tidak berkenan di hadapan Tuhan, akhirnya saudara dari Yoas ini yang menggantikan, yakni Yoyakim yang memerintah di negeri itu, menjadi raja di Yerusalem. Nah, mungkin dari kisah ini saya mau berbagi kepada kita bahwa di dalam pemerintahan janganlah terlalu walaupun kita telah membangun kembali rumah bagi Tuhan, namun jika ada orang dari negeri seberang datang dengan membawa nama Tuhan, hendaklah kita menghentikan niat kita untuk mau melawan dia, karena bagaimanapun juga dia datang dengan membawa nama Tuhan. Jadi intinya Tuhanlah yang kita junjung tinggi, bukan kekuasaan. Begitu mungkin dari saya. Sekian, wassalam. Selamat beraktivitas. God bless you.